Oke, sekarang saya mau kamu berdasarkan data yang kamu miliki, 25 Desember ini sebagai kelahiran dari Yesus. Secara data sejarah itu ada di Alkitab ataupun di fakta-fakta sejarah lain. Tanggal 25 Desember dipilih sebagai perayaan kelahiran Yesus dalam tradisi Kristen. Tetapi tidak ada bukti sejarah pasti mengenai tanggal kelahiran Yesus. Oke, ChatGPT, saya ingin kamu menjawab secara netral dan tidak memihak kepada salah satu agama pun. Tentu, saya akan menjawab secara netral. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Oke, di dalam Injil, Yesus mencerminkan menyembah kepada siapa? Menurut Injil, Yesus menyembah Allah yang disebutnya sebagai Bapa. Dia menunjukkan keteladanan dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Dan lalu Yesus memerintahkan kepada murid dan jamaatnya itu untuk menyembah kepada siapa? Dalam Injil, Yesus mengajarkan murid-murid dan pengikutnya untuk menyembah Allah, mengikuti perintahnya, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia juga menekankan pentingnya kasih dan pengampunan. Ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Apakah pengajaran Yesus tentang mengesahkan Tuhan itu ada di dalam Injil? Ya, Yesus menegaskan dalam Injil bahwa Allah itu esa. Misalnya dalam Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perintah utama, "Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Ada lagi yang ingin Anda bahas? Lalu secara data dalam Injil, Dalam Injil, Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Dia sendiri menyembah dan berdoa kepada Allah. Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? berarti Yesus menurut data dia beragama apa? Menurut Alkitab, Yesus adalah seorang Yahudi dan mengikuti ajaran serta tradisi Yahudi pada zamannya. Ada lagi yang ingin Anda ketahui? Jadi kesimpulannya Yesus menyembah kepada Allah dan memerintahkan muridnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengesahkan Tuhan Allah, seperti itu. Ya, dalam Injil, Yesus menyembah Allah dan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah Allah yang esa. Ia menegaskan pentingnya keesaan Allah. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Oke, di dalam kitab Wahyu itu ada ayat 19:10, itu menjelaskan tentang apa? Tolong Anda bacakan dan jelaskan maksudnya. Dalam Wahyu 19 ayat 10, Yohanes hendak menyembah malaikat yang menuntunnya. Namun, malaikat itu menegurnya, mengatakan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Malaikat tersebut juga menyatakan bahwa dirinya adalah hamba yang sama dengan Yohanes dan saudara-saudara Yohanes yang memiliki kesaksian Yesus. Maka di ayat tersebut, malaikat memerintahkan menyembah Allah atau Yesus. Dalam ayat tersebut, malaikat menegaskan untuk menyembah Allah saja, bukan dirinya atau Yesus. Hal ini menekankan bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Allah. Oke, sekarang saya mau kamu berdasarkan data yang kamu miliki, 25 Desember ini sebagai kelahiran dari Yesus. Secara data sejarah itu ada di Alkitab ataupun di fakta-fakta sejarah lain. Tanggal 25 Desember dipilih sebagai perayaan kelahiran Yesus dalam tradisi Kristen. Tetapi tidak ada bukti sejarah pasti mengenai tanggal kelahiran Yesus. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa tanggal ini mungkin dipilih untuk menggantikan atau mengadaptasi perayaan pagan Romawi yang sudah ada seperti Saturnalia. Tanggal tersebut lebih merupakan simbol daripada tanggal yang berdasarkan fakta sejarah. Artinya Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Betul, tidak ada bukti pasti bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember.
Tanggal tersebut dipilih sebagai hari perayaan oleh gereja, mungkin untuk menyesuaikan atau menggantikan perayaan pagan yang sudah ada. Siapa yang pertama kali mengesahkan tanggal 20 November sebagai hari Natal? Tanggal 25 Desember pertama kali disahkan sebagai hari Natal oleh Paus Julius pertama pada abad keempat. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengkristenkan perayaan pagan yang jatuh pada waktu yang sama. And then saya mau bertanya apa yang dilakukan Paus pada saat menyebarkan agama Kristen, dan apa yang diberikan janji yang diberikan Paus kepada para relawan perang salib. Pada masa perang salib, Paus Urbanus II memberikan seruan kepada umat Kristen untuk berpartisipasi dalam perang, menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang berjuang. Paus juga berperan dalam menyebarkan ajaran Kristen, memimpin gereja, dan menjaga keutuhan ajaran iman. Oke, lalu siapa yang pertama kali mengkanon daripada Bible atau Alkitab? Proses kanonisasi Alkitab atau Bible berlangsung selama beberapa abad. Pada abad keempat, Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi mengesahkan daftar kitab-kitab yang sekarang dikenal sebagai kanon Perjanjian Baru. Proses ini melibatkan banyak pemimpin gereja dan teolog yang memutuskan kitab-kitab mana yang dianggap otoritatif dan diinspirasikan. Oke, jadi sebelum konsili Nikea, itu ada berapa Injil yang beredar pada saat itu? Sebelum konsili Nikea, terdapat banyak tulisan yang beredar di kalangan jemaat Kristen awal, termasuk berbagai Injil. Namun 4 Injil yang diakui secara kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sudah beredar luas dan digunakan secara umum. Selain itu, ada juga tulisan-tulisan lain yang dikenal sebagai Injil Apokrifa atau non-kanonik yang tidak masuk dalam kanon resmi. Konsili-konsili gereja membantu menegaskan kitab mana yang dianggap otoritatif. Oke, sebutkan kitab-kitab apokrifa yang sudah beredar sebelum konsili. Beberapa kitab apokrifa yang sudah beredar sebelum konsili adalah Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Yudas, dan Injil Maria Magdalena. Kitab-kitab ini berisi ajaran dan narasi yang tidak diakui dalam kanon resmi Perjanjian Baru, tetapi memberikan gambaran tentang beragamnya kepercayaan di kalangan komunitas Kristen awal. Apakah komunitas Kristen awal semuanya menganggap bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak semua komunitas Kristen awal memiliki pandangan yang sama tentang Yesus. Ada berbagai pandangan, termasuk yang melihat Yesus sebagai nabi, guru, atau Mesias, sementara yang lain mengakui keilahiannya. Pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan berkembang seiring waktu dan diteguhkan dalam konsili-konsili gereja seperti konsili Nikea. Apakah tujuan utama Konstantin atau Romawi mengambil Kristen dan Yesus sebagai Tuhan itu sebagai agama mereka yang baru? Kaisar Konstantinus memeluk Kristen dan mengadakan konsili Nikea dengan tujuan untuk menyatukan kekaisaran Romawi, yang saat itu sangat beragam dalam hal keyakinan dan ajaran. Dengan mengakui kekristenan dan memperkuat ajaran Yesus sebagai Tuhan, ia berharap dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial dalam kekaisaran. Hal ini juga membantu menyebarkan kekristenan sebagai agama resmi. Lalu siapa yang membuat maklumat bahwa Kristen adalah agama resmi dari Romawi? Maklumat yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi adalah Edik Milan yang dikeluarkan pada tahun 313 Masehi oleh Kaisar Konstantinus dan Kaisar Licinius. Maklumat ini memberikan kebebasan beragama di Kekaisaran Romawi dan mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen. Kemudian, pada masa Kaisar Theodosius I, kekristenan secara resmi dijadikan agama negara dengan Edik Tesalonika tahun 380 Masehi. Oke, jelaskan tentang Marcion. Marcion itu yang dipercayai bahwa dia menulis atau mengkanon Bible untuk yang pertama kali dan masukkan 10 surat Paulus ke dalam kanon tersebut. Marcion adalah seorang tokoh dari abad kedua yang dikenal karena pandangannya yang kontroversial. Dia percaya bahwa Allah Perjanjian Lama berbeda dengan Allah Perjanjian Baru dan menolak sebagian besar tulisan Ibrani. Marcion menyusun kanon sendiri yang mencakup 10 surat Paulus dan sebuah versi Injil Lukas yang telah diedit. Pandangannya ditolak oleh gereja Arus Atama, tetapi kontribusinya memicu diskusi penting tentang kanon Alkitab. Berarti yang mengkanon Alkitab pertama kali, menurut dari catatan yang kamu miliki, siapa?
Marcion adalah salah satu tokoh awal yang mencoba menyusun kanon, meskipun pandangannya tidak diterima oleh gereja utama. Kanon resmi Alkitab seperti yang kita kenal sekarang disusun secara bertahap oleh para pemimpin gereja melalui konsili-konsili seperti konsili Hippo dan konsili Kartago. Oke, menurut penelusuran kamu, menurut beberapa keterangan dari historis, teolog ataupun penulis seperti Will Durant, apakah Paulus merupakan orang yang pernah bertemu Yesus langsung atau tidak? Menurut catatan historis dan teologis, Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara langsung selama hidupnya di dunia. Siapa penulis kisah para rasul di Perjanjian Baru dan ditujukan kepada siapa buku tersebut? Penulis kisah para rasul diyakini adalah Lukas, yang juga menulis Injil Lukas. Buku ini ditujukan kepada Theophilus, yang kemungkinan adalah seorang pejabat. Pada Injil Yohanes pasal 1 ayat Injil 1 sampai tunggu saya selesai. Pada Injil Yohanes 1 pasal 1 sampai saya ulangi pertanyaannya. Pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 Yohanes itu 1 ayat 1 merupakan kerangka dari pemikiran Baik, penulis silakan atau lanjutkan pertanyaannya.